Di video ini kami akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang perlawanan Aceh melawan Portugis dan Belanda. Silahkan disimak. Perlawanan Aceh terhadap Portugis. Latar belakang: setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511, pedagang Islam banyak menyingkir menuju Aceh yang kemudian membuat Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Hal ini kemudian dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Karenanya Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Jalannya peperangan. Tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh dipimpin oleh Dr. Afonso Henriques. Kemudian pada tahun 1524, Portugis kembali melakukan serangan. Namun, sayangnya serangan tersebut mengalami kegagalan. Sehingga pada tahun 1525, Portugis memburu dan menangkap kapal-kapal Aceh yang sedang berlayar di Laut Merah. Hal ini mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh melakukan beberapa langkah, antara lain: 1. Kepala dagang yang berlayar dilengkapi prajurit dan meriam. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan tentara dan beberapa ahli Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Jepang. Setelah bala bantuan datang, Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Namun serangan ini juga dapat digagalkan oleh Aceh. Tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Portugis kembali kewalahan dan harus menggerahkan seluruh kekuatan tentaranya untuk menghadapi pasukan Aceh. Serangan ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan keduanya terus memburuk. Bentrok antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Portugis tetap tidak bisa menguasai Aceh. Begitu pula Aceh yang tidak berhasil menguasai Portugis dari Malaka. Peperangan berakhir tahun 1641, di mana Portugis pergi dari Malaka karena diusir oleh VOC. Aceh melawan VOC. Saya ingin menambahkan kalau peperangan ini tidak dilakukan oleh Aceh melawan VOC, namun melawan Belanda. Karena perang ini dimulai pada tahun 1873, sedangkan VOC sendiri bubar pada tahun 1799. Mohon maklum. Latar belakang: Belanda memaksa Pak Nederlandia, yaitu cita-cita memersatukan Indonesia di bawah jajahan Belanda. Selain itu, Aceh menolak campur tangan Belanda atas wilayah Aceh yang merupakan daerah strategis pelayaran dan perdagangan. Kemudian pada tahun 1871 diadakan perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda, di mana Belanda leluasa bertindak di Aceh, yang kemudian membuat Aceh melakukan hubungan diplomatik dengan Amerika, Turki, dan Italia. Hal ini justru digunakan Belanda sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Jalannya peperangan. Perang Aceh terdiri dari 4 periode, yakni Perang Aceh Pertama terjadi secara frontal rentang waktu 1873 hingga 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Poli dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kolher. Pada Perang Aceh Pertama ini, Kolher tewas dengan 3.000 pasukannya dapat dikalahkan oleh Kesultanan Aceh. Kolher pun tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang Aceh Kedua terjadi pada 1874 hingga 1880 masih secara frontal. Pada Perang Aceh Kedua ini, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pada tanggal 26 Juli tahun 1874, Belanda berhasil menduduki istana Kesultanan Aceh yang kemudian dijadikan Belanda sebagai pusat pertahanan Belanda. Jenderal van Swieten kemudian mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari pada tanggal 31 Januari tahun 1874. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1874, Sultan Mahmud meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh Ketiga terjadi pada tahun 1881 hingga 1896. Pada perang ketiga ini, perang dilakukan oleh pihak Aceh secara gerilya. Dalam perang ketiga ini, pasukan Aceh dipimpin oleh Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan.
Teuku Umar kemudian meninggal di Meulaboh pada tahun 1899 dalam serangan mendadak oleh Van der Dosen. Pucuk pimpinan seperang gerilya kemudian diambil alih oleh Cut Nyadien yang merupakan istri Teuku Umar. Perang Aceh keempat terjadi dalam rentang waktu 1896 hingga 1910. Perang ini merupakan perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyebuan, perhadangan, dan pembunuhan tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Kesultanan Aceh. Perang pun berakhir dengan kekalahan Aceh. Para pemimpin Aceh yang tertangkap dan menyerah diharuskan menandatangani traktat pendek yang dibuat oleh Van Hughes. Surat tersebut berisi bahwa raja mengakui daerahnya merupakan bagian dari Hindia Belanda, berjanji akan mematuhi hukum yang ditetapkan oleh Belanda dan tidak melakukan hubungan luar negeri. Namun begitu, Belanda tidak dapat menguasai Aceh sepenuhnya dikarenakan adanya perlawanan dari beberapa orang. Hal ini terus berlanjut sampai Belanda hengkang dari Indonesia digantikan oleh Jepang. Sekian video dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.